Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dini Asmita Putri dengan NIM L1A119024 dari kelas R002. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang analisis keputusan manajemen hutan. Nah, kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hutan. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu peran pokok seorang manajer hutan itu adalah membuat keputusan, memilih berbagai rangkaian alternatif bagi kegiatan. Namun demikian, para syarat untuk memilihnya itu adalah manajer tersebut harus memiliki persepsi bahwa setiap isu dan isu-isu membutuhkan suatu keputusan. Kemudian, kebebasan menentukan persepsi itu atas situasi suatu masalah akan menjadi dasar untuk membuat keputusan yang bijaksana. Untuk mendetailnya, suatu masalah dibutuhkan kuantifikasi dan artikulasi terhadap tujuan pemilik lahan hutan. Biasanya, manajer yang sukses itu adalah manajer yang telah mengidentifikasi dengan benar hal-hal yang terkait dengan tujuan-tujuan, isu-isu, dan keterbatasan sumber daya. Kesuksesan seorang manajer hutan itu apabila mampu mengidentifikasi hal-hal tersebut. Nah, apabila tidak banyak kesalahan terhadap alternatif solusi tersebut, maka manajer itu dapat dengan mudah untuk menelusuri faktor-faktor penyebab apabila terdapat masalah pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Yang selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Nah, pernyataan masalah ini satu set pernyataan verbal yang menggambarkan hubungan timbal balik suatu masalah. Nah, kita lihat di sini terdapat 3 pernyataan verbal yang menggambarkan masalah reboisasi di bawah ini. Pernyataan pertama yaitu tersedianya anggaran sebesar 500.000 US dollar setiap tahun untuk melakukan penanaman secara manual, menggunakan mesin atau melalui udara atau aerial methods pada areal bekas tebangan. Pernyataan kedua, biaya rata-rata untuk penyiapan lahan dan persemaian untuk penanaman secara manual sebesar $365 per akre, menggunakan mesin sebesar $310 per akre, dan aerial seedling sebesar $245 per akre. Yang terakhir yaitu pernyataan ketiga, kombinasi dari 3 metode penanaman tersebut dapat digunakan, tetapi biayanya lebih besar dibandingkan dilakukan secara manual. Nah, untuk merubah 3 pernyataan tersebut menjadi suatu persamaan linier, harus ditentukan variabel dan koefisiennya. Kita misalkan, B itu adalah anggaran tahunan dalam dolar adalah sebesar $500.000 dan X1 yaitu luas areal yang ditanami dengan cara manual, X2 luas areal yang ditanami dengan menggunakan mesin, X3 luas areal yang ditanami dengan menggunakan aerial mesin, A1 itu biaya penanaman dengan cara manual yaitu $365 per akre, A2 yaitu biaya penanaman dengan menggunakan mesin, $310 per akre, A3 yaitu biaya penanaman dengan cara aerial sebesar $245 per akre. Dengan menggunakan variabel dan koefisien tersebut, kita tentu dapat menulis 3 pernyataan masalah tersebut ke dalam suatu persamaan implisit, yang mana sebagai berikut, yaitu A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 sama dengan B, di mana jika dibuatkan suatu kalimat yaitu biaya penanaman dengan cara manual dikali dengan luas areal yang ditanami dengan cara manual ditambah dengan biaya penanaman dengan menggunakan mesin dikali dengan luas areal yang ditanami dengan menggunakan mesin dan ditambah dengan biaya penanaman dengan cara aerial serta dikali dengan luas areal yang ditanami dengan menggunakan mesin aerial, yaitu hasilnya anggaran tahunan dalam dolar sebesar $500.000. Atau dapat dinyatakan dengan secara implisit,
yang mana 365 dikali X1 ditambah 310 dikali X2 ditambah 245 dikali X3 sama dengan $500.000. Nah, persamaan linier di atas ini menggambarkan koefisien X1, X2, X3 yang menggunakan seluruh anggaran sebesar $500.000. Nah, seandainya diasumsikan bahwa seluas 500 akre yang ditanam secara manual, 270 akre ditanam menggunakan mesin, dan 1000 akre dengan aerial adalah salah satu kemungkinan kombinasi metode reboisasi yang akan memberikan kepuasan dengan jumlah anggaran yang ada. Nah, substitusikan nilai-nilai variabel tersebut ke dalam persamaan, yang mana yaitu 365 dikali X1 ditambah 310 dikali X2 ditambah 245 dikali X3 yang hasilnya $500.000. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi. 365 dikali 500 ditambah 310 dikali 270 ditambah 245 dikali 1000 sama dengan $500.000. Hasilnya 182,500 ditambah 83.700 ditambah 245.000 sama dengan $500.000. Hasilnya yaitu 511.200 itu tidak sama dengan $500.000. Nah, hasil di bawah ini menunjukkan bahwa kombinasi tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini mencakup satu seri tahapan langkah-langkah dan menggunakan secara konsisten, yaitu beberapa terminologi penting. Nah, terminologi ini terdiri atas decision maker, goals, goal criteria, activities and decision variables, problem solution, objective function, constraints, problem statement, dan feasibility. Yang pertama yaitu decision maker. Decision maker ini adalah orang yang menetapkan konteks masalah dan membuat keputusan yang dibutuhkan terhadap masalah yang telah ditetapkan. Nah, decision maker ini adalah pemilik lahan hutan atau manajer hutan yang diberi kewenangan oleh pemilik lahan untuk melakukan aktivitas berupa pengelolaan hutan yang memiliki kebijakan atau aktivitas apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Yang kedua yaitu goals. Goals atau tujuan merefleksikan apa yang ingin dicapai oleh decision maker. Nah, pada dasarnya suatu masalah itu dapat mencakup lebih dari satu tujuan yang relevan dengan masalah tersebut. Dapat kita contohkan yang secara umum seperti untuk menciptakan pendapatan, untuk menciptakan kestabilan ekonomi lokal, untuk menyenangkan atau memuaskan, untuk menyediakan bahan baku untuk pabrik, untuk meningkatkan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu goal kriteria. Goal kriteria atau kriteria tujuan itu adalah berupa ukuran numerik yang ditentukan untuk menyatakan apakah aktivitas-aktivitas dari pembuat keputusan itu mendukung tujuannya. Nah, untuk mengarah tujuan kita itu, kita harus menemukan suatu kriteria yang mengukur dalam pencapaian tujuan. Contohnya seperti tujuan berupa untuk meningkatkan pendapatan. Nah, kriterianya itu seperti pendapatan meningkat setiap tahun dibandingkan dengan pendapatan pada saat ini. Kemudian terdapat lagi contoh seperti jika kita tujuannya untuk meningkatkan produksi kayu, maka kriterianya yaitu jumlah kayu yang diproduksi setiap tahun. Adanya kriteria yang cocok itu untuk mempresentasikan tujuan yang akan memudahkan untuk menguji apakah tujuan dapat dicapai secara operasional. Nah, manajemen hutan juga itu diarahkan kepada tujuan serbaguna atau multiple use yang akan tetapi sampai saat ini tidak ada kriteria yang telah disepakati untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut.
Yang selanjutnya yaitu Activities and Decision Variables. Ide tentang aktivitas dan variabel keputusan, atau Activities and Decision Variables. Itu dapat dengan mudah dibangun dengan suatu contoh. Seperti suatu masalah alokasi anggaran pada proyek yang berbeda untuk meningkatkan kesempatan rekreasi pada suatu areal hutan. Nah, tujuannya proyek tersebut adalah untuk memaksimalkan kesempatan peluang baru berekreasi pada suatu kawasan yang diukur dengan kriteria, yaitu penambahan jumlah hari kunjungan pada areal hutan rekreasi yang telah dibangun. Aktivitasnya adalah jenis atau macam proyek atau suatu yang dapat dilakukan untuk membantu mencapai tujuan. Kemudian variabel keputusannya yaitu menggambarkan jumlah dari setiap jenis aktivitas yang dilakukan. Yang kelima yaitu problem solution. Nah, solusi masalah ini adalah gabungan dari sejumlah aktivitas yang dipilih untuk mencapai tujuan pembuat keputusan atau decision maker tadi. Suatu solusi itu terdiri atas sejumlah tertentu variabel keputusan. Yang selanjutnya yaitu objective function atau fungsi tujuan, yaitu suatu pernyataan matematis dari suatu tujuan yang mengkombinasikan kriteria dari tujuan tersebut dengan variabel keputusan dari suatu masalah. Secara normalnya, fungsi tujuan itu ditetapkan untuk membantu pembuat keputusan atau decision maker untuk memaksimalkan sesuatu seperti keuntungan, pendapatan, atau volume tebangan untuk meminimumkan sesuatu seperti biaya, resiko, ataupun kerugian. Contohnya seperti, tujuannya berupa memaksimumkan kesempatan rekreasi pada kawasan hutan. Nah, kriterianya itu yaitu tambahan jumlah pengunjung. Sedangkan variabel keputusannya, jumlah unit camp cities, woods, ramps, and trail yang dibangun. Yang selanjutnya yaitu constraints. Constraint atau pembatas. Itu merupakan segala sesuatu yang membatasi pencapaian tujuan. Pembatasannya itu adalah selalu ada pada setiap masalah dan perlu diidentifikasi apabila ingin mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Nah, pada suatu masalah itu, pembatas dapat berupa pembatas input dan pembatas output. Pembatas yang pada umumnya muncul itu terdiri dari 3 sumber, yaitu keterbatasan sumber daya atau research limitation, tujuan pengambil keputusan atau decision maker goals, dan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu problem statement. Pernyataan masalah formal atau formal problem statement. Didefinisikan sebagai semua variabel keputusan dan tujuan spesifik, fungsi tujuan, dan semua persamaan pembatas yang dibutuhkan oleh pembuat keputusan itu untuk menggambarkan masalah secara sempurna. Yang terakhir yaitu feasibility. Pembatasan masalah itu membutuhkan kelayakan alternatif solusi. Nah, pernyataan sederhana, solusi adalah layak jika semua pembatas masalah ditemukan atau memuaskan. Sebaliknya, solusi yang tidak layak apabila satu atau lebih pembatas masalah tidak memuaskan. Sampai di situ dulu penjelasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.